Udara dingin dari penyejuk ruangan menyambut Tante Maya saat ia melangkah masuk ke dalam pusat perbelanjaan mewah. Hari itu, ia merasa sedikit hampa, sebuah kekosongan yang sering kali menyelinap di antara kesibukan rutinitasnya sebagai seorang ibu dan istri. Ia memutuskan untuk memanjakan diri, mencari sesuatu yang bisa membangkitkan kembali semangatnya. Sebuah kilau baru dalam lemari pakaiannya, atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Langkahnya membawanya ke sebuah butik bernama Pesona Anggun, yang terkenal dengan koleksi gaun malam dan busana kasual elegan. Jendela displaynya memamerkan sebuah gaun sutra berwarna zamrud yang memikat mata Maya. Tanpa ragu, ia mendorong pintu kaca dan masuk. Aroma lembut parfum dan alunan musik jazz yang menenangkan langsung menyelimuti dirinya. Seorang pria muda menghampirinya, senyumnya ramah dan matanya memancarkan keramahan yang tulus. "Selamat siang, Nyonya." "Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya bariton, lembut namun tegas. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Rio, memiliki penampilan yang rapi, dengan kemeja putih yang pas di tubuhnya dan dasi ramping. Usianya mungkin akhir 20-an, sedikit lebih muda dari Maya, namun sorot matanya menunjukkan kematangan. "Saya tertarik dengan gaun yang ada di display, yang berwarna zamrud itu," jawab Maya, menunjuk ke arah etalase. Rio mengangguk, senyumnya melebar. "Pilihan yang sangat bagus, Nyonya." Gaun itu baru saja tiba dan sangat populer. "Nama saya Rio, dan saya akan dengan senang hati membantu Anda." Ia mengambil gaun itu dengan gerakan anggun, membiarkan kain sutra itu melayang di udara sesaat sebelum menyerahkannya pada Maya. Jari jemari mereka bersentuhan sekilas, dan Maya merasakan sengatan listrik kecil yang aneh. Ia mengabaikannya, menganggapnya hanya imajinasi. "Apakah Anda ingin mencobanya?" tanya Rio, mengarahkannya ke ruang ganti yang lapang dan mewah. Di dalam ruang ganti, Maya melepaskan pakaiannya perlahan. Ia mengamati pantulan dirinya di cermin. Usianya sudah menginjak kepala 4, namun ia masih menjaga bentuk tubuhnya dengan baik. Kulitnya masih kencang, dan lekuk tubuhnya masih memikat. Ia mengenakan gaun sutra itu, dan kainnya meluncur lembut di atas kulitnya, memeluk setiap lekuk tubuhnya dengan sempurna. Warna zamrud itu membuat kulitnya terlihat lebih cerah, dan desain gaun yang sederhana namun elegan itu menonjolkan garis leher dan bahunya. Ia keluar dari ruang ganti, sedikit gugup. Rio sudah menunggunya di luar, memegang sepasang sepatu hak tinggi berwarna nude yang ia duga akan cocok. Saat melihat Maya, mata Rio membelalak sedikit. Senyumnya berubah menjadi lebih hangat, lebih tulus. "Wow, Nyonya, Anda terlihat luar biasa. Gaun itu seperti dibuat khusus untuk Anda." Pipi Maya merona tipis. Pujian itu diucapkan dengan nada tulus dan mata yang memancarkan kekaguman terasa begitu menyenangkan. Sudah lama ia tidak mendengar pujian seperti itu. Suaminya, meski baik, terkadang terlalu sibuk dengan pekerjaannya untuk memperhatikan detail-detail kecil seperti ini. "Terima kasih, Rio," katanya, mencoba menahan senyum malu-malu. Rio mendekat, membawa sepatu itu. "Cobalah dengan sepatu ini, Nyonya. Saya rasa akan menyempurnakan penampilan Anda." Ia berlutut di hadapan Maya, memegang sepatu dengan hati-hati. Dengan gerakan lembut, ia membantu Maya mengenakan sepatu itu. Jari-jarinya menyentuh pergelangan kaki Maya, dan sensasi sentuhan itu kembali membuat jantung Maya berdebar. Ia menunduk, pura-pura fokus pada sepatu, agar Rio tidak melihat rona merah di wajahnya. Setelah mengenakan sepatu, Maya berdiri tegak. Gaun itu memang terlihat sempurna. Rio berdiri di sampingnya, mengamati pantulan mereka di cermin besar. "Gaun ini menonjolkan keanggunan alami Anda, Nyonya. Bahu Anda, garis leher Anda, semuanya terlihat begitu indah," bisik Rio. Suaranya sedikit lebih rendah dari sebelumnya. Matanya bertemu dengan mata Maya di cermin, dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti.
Ada sesuatu di tatapan Rio, sebuah intensitas yang membuat Maya merasa seperti wanita paling diinginkan di dunia. Ia menoleh ke arah Rio dan senyum manis terukir di bibirnya. Saya suka, saya benar-benar menyukainya. Saya tahu Anda akan menyukainya, kata Rio. Suaranya kini terdengar lebih percaya diri, sedikit menggoda. Saya punya firasat yang kuat. Anda memiliki aura yang sangat cocok dengan gaya busana seperti ini. Maya merasa seperti ada kupu-kupu yang berterbangan di perutnya. Interaksi ini terasa begitu intim, begitu pribadi, jauh melampaui sekedar transaksi jual-beli. Rio tidak hanya menjual gaun, ia menjual sebuah pengalaman, sebuah perasaan. Setelah memutuskan untuk membeli gaun itu, Rio menyarankan beberapa aksesori pelengkap. Bagaimana dengan selendang sutra berwarna senada? Atau mungkin sebuah kalung minimalis untuk menonjolkan leher Anda? Ia membimbing Maya ke bagian aksesori. Tangannya sesekali menyentuh punggung bawah Maya, sebuah sentuhan ringan yang terasa begitu kuat. Mereka menghabiskan hampir 1 jam di butik itu, memilih-milih. Rio tidak hanya membantu memilih, ia juga bercerita tentang tren mode, tentang bagaimana setiap kain memiliki ceritanya sendiri. Maya mendapati dirinya terhanyut dalam percakapan yang menyenangkan itu. Ia merasa didengar, dihargai, dan yang terpenting, ia merasa terlihat. Saat mereka akhirnya sampai di kasir, Rio mengemas gaun itu dengan sangat hati-hati. "Apakah ada hal lain yang Anda cari hari ini, Nyonya?" tanyanya, menyerahkan kantong belanjaan. Maya berpikir sejenak. Mungkin parfum. Saya ingin mencoba aroma baru. Ah, parfum, seru Rio, matanya berbinar. Saya kebetulan tahu sebuah toko parfum di lantai 2 yang memiliki koleksi yang luar biasa. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa mengantar Anda ke sana. Maya terkejut, namun senyumnya mengembang. Oh, sungguh, Anda tidak keberatan. Tidak sama sekali, lagi pula jam istirahat saya akan segera tiba, jawab Rio, dengan senyum menawan yang membuat Maya merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Mereka berjalan berdampingan menuju toko parfum. Langkah Rio santai, namun ia tetap menjaga jarak yang nyaman, tidak terlalu dekat, namun cukup dekat sehingga Maya bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya. Aroma maskulin yang samar dari parfum Rio sendiri tercium oleh Maya. Perpaduan kayu cendana dan ceruk yang segar sangat cocok dengan kepribadiannya. Di toko parfum, Rio menunjukkan pengetahuannya yang luas tentang berbagai jenis aroma. Untuk Anda, Nyonya, saya rasa aroma yang sedikit misterius namun tetap feminin akan sangat cocok. Sesuatu dengan sentuhan melati dan ember, mungkin sedikit musk untuk kesan yang lebih dalam. Ia mengambil sebuah botol parfum berbentuk unik. Ini Midnight Bloom, cobalah. Rio dengan lembut mengambil pergelangan tangan Maya, memutar posisinya agar lebih mudah disemprot. Ia menyemprotkan parfum itu dengan hati-hati, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit, mendekatkan hidungnya ke pergelangan tangan Maya. Napas hangatnya menyapu telinga Maya, dan sensasi itu membuat bulu kuduknya merinding. Ya, ini dia, bisik Rio, suaranya serak. Aroma ini sangat indah, memikat, namun tidak berlebihan. Ada kehangatan, tapi juga ada janji akan sesuatu yang lebih. Maya menatapnya, wajah mereka begitu dekat. Ia bisa melihat pantulan dirinya di mata coklat Rio yang intens. Ada kelingan nakal di sana, sebuah undangan yang tak terucap. Aroma parfum baru itu bercampur dengan aroma Rio, menciptakan perpaduan yang memabukkan. Saya rasa saya menyukainya, kata Maya, suaranya sedikit bergetar. Rio tersenyum, senyum yang mencapai matanya. Saya tahu Anda akan menyukainya. Seperti gaun tadi, Nyonya, beberapa hal memang ditakdirkan untuk Anda. Maya membeli parfum itu, dan Rio menemaninya sampai ke pintu keluar pusat perbelanjaan. Di bawah cahaya matahari sore yang keemasan, mereka berdiri sejenak, saling memandang. Terima kasih banyak, Rio.
Anda benar-benar membuat hari saya jauh lebih baik, kata Maya tulus. Sama-sama Nyonya, sebuah kehormatan bisa melayani Anda, jawab Rio. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku kemejanya. Ini kartu nama butik, jika Anda membutuhkan bantuan lagi, atau ingin melihat koleksi terbaru, jangan ragu untuk menghubungi saya secara pribadi. Maya menerima kartu itu. Jari-jari mereka bersentuhan lagi. Kali ini sedikit lebih lama. Ada sebuah nomor telepon pribadi di kartu itu yang tidak ia lewatkan. Pasti, kata Maya. Senyumnya tidak bisa ia sembunyikan. Saya pasti akan menghubungi Anda. Rio tersenyum lagi, senyum yang penuh makna. Saat Maya melangkah pergi, membawa kantong belanjaan yang berisi gaun dan parfum barunya, ia merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya. Bukan hanya euforia karena belanja, tetapi juga sensasi hangat yang menjalar di hatinya. Interaksi dengan Rio telah memberikannya lebih dari sekedar barang baru. Ia telah memberikan perasaan diinginkan, dihargai, dan sedikit sentuhan gairah yang telah lama hilang dari hidupnya. Ia menoleh ke belakang, dan Rio masih berdiri di pintu, melambaikan tangan dengan senyum yang sama memikatnya. Maya membalas lambaian tangannya, dan hatinya dipenuhi dengan janji akan pertemuan berikutnya.